Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ilmu, kajian ilmu. Masih kita berada di kajian fikih kita, yaitu kajian rutin kita tentang fikih. Dan alhamdulillah beberapa kajian episode yang pernah kita lalui, mulai dari bab taharah tentang bersuci, kemudian masalah wudu, kemudian masalah mandi, dan yang lainnya tentang hukum-hukum najis dan sebagainya, alhamdulillah sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yaitu ilmu, menjadi ilmu yang manfaat untuk diketahui, difahami dan diamalkan, agar menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita telah sampai di bab tentang hukum tayammum. Kita sudah menjelaskan, sudah kita pelajari tentang wudu, bahwasanya hukumnya wudu adalah wajib bagi orang yang ingin mengerjakan sholat, bagi orang yang ingin bertawaf, bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, bagi orang yang ingin tinggal di masjid dan sebagainya, diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Nah, sekarang kita masuk di bab tayammum. Tayammum itu apa sih? Kita harus tahu tayammum itu apa. Dan tayammum termasuk adalah hukum syar'i, yaitu ibadah yang insya Allah semua umat Islam akan melalui ibadah tersebut, yaitu tayammum. Tentu sebuah ibadah yang selalu ana sampaikan, ibadah harus sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW, dengan pemahaman para salafus saleh. Dan juga di samping itu juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tayammum adalah pengganti dari wudu. Tayammum adalah pengganti dari wudu, harus sesuai, dan wudu adalah ibadah. Sebuah pengganti berarti penggantinya tersebut adalah termasuk ibadah. Maka ibadah tersebut harus dengan syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan tentang masalah wudu, masalah tayammum, kita harus mengetahui masyru'iyatih, yaitu disyariatkannya tayammum. At-tayammumu masyru'un bil kitabil karimi was sunnatis syarifah. Bahwasanya tayammum adalah disyariatkan, yaitu dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya bahwasanya tayammum itu hukumnya wajib atau disyariatkan, ada syariatnya, ada syariatnya. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa dalilnya? Dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apabila di antara kalian sakit, kemudian dalam keadaan safar perjalanan, jaa ahadum minkum minal gha'id, datang atau kalian buang air besar atau buang air kecil, aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, yang mana ketika itu kamu ingin mengerjakan sholat tapi tidak mendapatkan air. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, kemudian apa? Mengusap, ya, mengusap wajah dan tangan. Nanti penjelasannya atau perinciannya insyaallah akan dijelaskan. Itu dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran bahwasanya tayamum adalah disyariatkan dalam Islam. Kemudian dalil dari As-Sunnah atau dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan hadis adalah sangat sahih. Nabi SAW bersabda, as-sa'idu wadu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asyara sinina. Kata Nabi SAW bahwasanya debu itu adalah wuduknya orang muslim. Artinya adalah wuduk pengganti apabila dia tidak bisa berwuduk dengan air. Nanti akan dijelaskan sebabnya kenapa kalau dia tidak bisa berwuduk dengan air. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air ataupun dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu selama 10 tahun, maka bagi dia harus bertayamum apabila ada hal-hal yang mana dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu atau untuk mandi wajib seandainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dalil dari sunnah. Liman yusra'u, ya, tayamum itu disyariatkan untuk siapa? Apakah semua orang Islam disyariatkan untuk bertayamum? Semua begitu saja? Tidak. Ada beberapa yang wajib bagi dia tayamum untuk pengganti, sebagai pengganti dari wudu. Yusra'ut tayammumu liman lam yajidil ma'a ba'da talabihi talaban la yashukku ala mithlih. Yaitu tayamum disyariatkan kepada orang yang tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air setelah dia mencari air. Dia sudah berusaha mencari air ke kanan, ke kiri, kemana kemari, tapi tetap dia tidak mendapatkan air tersebut untuk sholat seandainya. Maka ketika itu dia wajib bertayamum menggunakan debu yang suci. Harus dia bertayamum. Walaupun seandainya yang disebutkan dalam sebuah hadis tadi, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun sekalipun, maka dia wajib bertayamum untuk sholat walaupun dalam keadaan 10 tahun tadi. Tapi dengan syarat harus dia berusaha untuk mencari air tersebut. Jangan ketika dia hanya melihat di rumahnya, oh airnya nggak ada, di kamar mandinya, oh airnya nggak, sudah tayamum. Enggak, bukan seperti itu. Harus dia keluar dan berusaha untuk mencari air. Apabila sudah tidak ada, maka sudah bagi dia harus wajib untuk apa? Untuk bertayamum. Aw wajadahu wa lam yaqdiru ala isti'malihi limaradin, atau air itu ada tetapi dia tidak mampu atau tidak bisa menggunakan air tersebut karena beberapa hal, seperti sakit. Dia tidak bisa, dia sakitnya, contoh ya, sakitnya panas, demam, yang mana dia tidak bisa menggunakan air. Kalau seandainya dia menggunakan air, dia tambah sakit dia. Dan kebetulan ketika dia sakit adalah kewajiban sholat sudah jatuh kepada dia, yaitu sudah masuk waktu sholat, maka kepada dia adalah wajib bertayamum untuk mengerjakan sholat. Harus bertayamum.
Kalau dia tidak bisa menggunakan air karena memang sakit, nggak bisa, atau mungkin dia nggak bisa untuk pergi ke tempat air, kemudian dia sakit dan tidak ada yang bisa mengambilkan air untuk berwudu, maka dia harus bertayamum. Harus dia bertayamum. Au kana yakhsha bi istimalihi ziyadat al-marad au ta'khirul bura. Atau dia ini sehat secara zahir, tetapi memang dia sakit. Kalau seandainya dia pakai air, maka penyakitnya akan lebih lama sembuh. Ya, contoh dia sakitnya memang demam, dokter sudah memberikan arahan agar sementara jangan memakai air. Kalau seandainya memakai air, maka Anda atau kesembuhan Anda akan lama. Maka ketika itu diwajibkan bagi dia bertayamum. Diwajibkan bagi dia bertayamum. Walaupun dengan apapun itu. Kalau dia sakit adalah harus diwajibkan tayamum. Bahwasanya hadisnya adalah hadis pernah Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah suatu malam dia junub. Artinya wajib bagi dia mandi di sebuah peperangan di zaman Nabi SAW. Dia junub, kemudian karena dia junub dan waktu itu adalah cuacanya sangat dingin dan dia kurang begitu sehat. Amr bin As, sahabat, yaitu nggak begitu sehat dengan baik. Kalau seandainya dia mandi menggunakan air dalam keadaan yang dingin itu, dia akan menjadi sakit dan akan susah untuk beribadah. Maka Amr bin As memutuskan untuk bertayamum. Kemudian di subuh harinya atau besokan harinya, Amr bin As sholat bersama para sahabat yang lain. Dan para sahabat yang tahu kalau seandainya Amr bin As bagi dia harus mandi sebenarnya, tapi dia tayamum. Dia setelah junub, tapi dia tayamum. Akhirnya karena para sahabat banyak yang berbicara seperti itu, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan keadaannya. Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkanmu kamu tidak berwudu, wahai Amr? Kemudian Amr bin As menjelaskan bahwasanya saya sakit dan saya tidak mampu mengenakan wudu, dan saya teringat dengan sebuah ayat, la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, dan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah sangat penyayang. Ketika mendengar jawaban Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dan tidak menyuruh untuk mengulangi salatnya. Itu menunjukkan bahwasanya apabila dia sakit atau apabila dia menggunakan air tersebut, penyakitnya lebih lama atau sembuhnya tambah lama, itu diwajibkan bagi dia untuk bertayamum. Kemudian au kana la yaqdiru 'alal harakah wa lam yajid ma yunawiluhu iya. Atau dia tidak bisa, yang seperti yang disebutkan tadi, kalau seandainya dia sakit tidak bisa bergerak untuk ambil air. Atau dia sakit di kamar. Dia mungkin sakit, contoh sakit lumpuh ya, nggak bisa gerak untuk berwudu ke kamar mandi, nggak bisa, dan juga tidak ada yang bisa mengambilkan air untuknya untuk berwudu. Maka ketika itu dia wajib bertayamum. Nah, kemudian wa amma man wajada qalilan minal ma'i la yakfihi lituhrihi kullihi fa innahu yatawadda bihi fi ba'di a'dha'ihi thumma yatayammam lima baqiya. Kemudian apabila dia mendapatkan air sedikit, hanya cukup untuk berwudu beberapa anggota saja, tidak sampai ke semua anggota, maka dia berwudu dengan air tersebut dengan ke anggota yang cukup, kemudian sisanya dia bertayamum. Gunakan air tersebut untuk berwudu. Kalau seandainya sudah tidak cukup, sisanya yaitu dengan tayamum. Apa dalilnya? Yaitu dari Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16.
Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena memang sudah tidak mampu. Setelah dia mencari air sudah tidak ada, hanya mendapatkan air yang sedikit tadi, ya sudah cukup dia menggunakan air tersebut secukupnya, kemudian dia bertayamum. Kemudian kita masuk di masalah yaitu furudut tayammum, yaitu fardu tayammum. Fardunya tayammum. Jadi kalau fardu ini harus hal yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan batal tayammumnya. Tayammum ada 4 fardunya. Yang pertama adalah niyah, yaitu kita harus niat. Niatnya dalam hati ya, niatnya ada dalam hati, tidak ada niat di lisan. Dan juga begitu juga wudu tidak ada niatnya di lisan. Semuanya niatnya adalah di hati. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yaitu semua amalan itu adalah ada niatnya atau tergantung niatnya. Dan dia harus berniat untuk sholat. Tayamumnya adalah untuk sholat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sa'idut tahir. Debu yang dipakai untuk tayamum harus suci. Harus suci, itu syaratnya. Tidak boleh debu yang terkena najis atau bekas najis dan sebagainya, maka debunya tidak sah untuk tayamum. Apabila debunya sudah tidak suci, maka tayamumnya tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Apa dalilnya? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, kata Allah. Kemudian syarat yang ketiga adalah ad-darbatul ula wa hiya wad'ul yadaini 'ala turab, yaitu kita yang fardu yang ketiga adalah kita menaruh atau memukulkan kedua tangan ke debu. Ya, ke debu. Kedua tangan satu kali saja ke debu, satu kali saja. Itu yang wajib adalah sekali. Yang wajib adalah kita memukulkan tangan kepada debu tersebut sekali saja. Itu yang wajib. Kemudian yang wajib dan fardu yang keempat adalah mashul wajhi wal kaffain, yaitu mengusap wajah dan tangan sekaligus. Ya. Tangan sekaligus. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan satu pukulan yaitu menggunakan tangan, satu pukulan yaitu untuk mengusap wajah, kemudian pukulan berikutnya adalah mengusap tangan. Ada memang seperti itu ya, ada memang seperti itu. Atau langsung bisa saja ketika dia ngambil sudah ya, jangan langsung ketika ditaruh di debu terus langsung muka ya, debu semua nanti mukanya. Jangan, artinya debu, naruh di debu, kemudian kita usap-usap, setelah itu kita usapan ke wajah, habis itu baru ke tangan ya. Ada yang mengatakan bisa sampai mirfaqain, ada seperti wudu, yaitu sampai ke siku, ada juga yang mengatakan cukup telapak tangan saja, untuk telapak tangan saja, dan dua-duanya adalah tidak mengapa. Apa dalilnya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Itu yang fardu. Yaitu kita mengusap wajah, kemudian tangan, kedua tangan atau dua telapak tangan. Boleh kita sampai siku seperti berwudu. Setelah itu selesai. Tidak ada lagi, tidak membasuh, tidak mengusap kepala, tidak membasuh kaki, tidak ada. Itu cukup, itu saja. Mudah bukan? Agama adalah sangat mudah sebenarnya. Mudah sekali, hanya 2 kali sifat, yaitu mengusap wajah kemudian langsung ke tangan. Itu yang fardu. Kemudian yang sunnahnya apa? Sunnahnya ada 3. Yang pertama, sunnahnya tayamum adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah kita membaca bismillah sebelum kita ingin melakukan tayamum. Dan bismillah adalah semua amal adalah sunnah hukumnya. Sebelum berwudu, sebelum sholat, sebelum apapun itu kita disunnahkan membaca basmalah, itu bismillah. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah ad-darbatus tsaniyah, it'ula fardun takfihi wa tsaniyah sunnah. Ya, dorba artinya pukulan yang kedua. Boleh kita satu pukulan langsung sekaligus dengan tangan, boleh 2 pukulan, wajah sendiri, tangan sendiri 2 kali, karena yang wajib adalah 1 kali
pukulan yaitu ke debu tadi. Kemudian yang ketiga adalah mashudz dzira'aini ma'al kaffain, yaitu sunnah yang seperti yang disebutkan tadi, bisa cukup telapak tangan atau langsung ke dzira'ain, yaitu bisa ke lengan dan sampai siku. Sampai siku. Kalau seandainya cuma telapak tangan saja maka tidak mengapa, tapi sunnahnya dan untuk berhati-hati yaitu kita sampai ke lengan, karena ayat yang diperintahkan tentang wudu adalah ketika mencuci tangan yaitu sampai apa? Sampai siku. Itu adalah sunnah-sunnah tayammum. Kemudian apa yang membatalkan tayammum? Sekarang masuk ke perkara yang membatalkan tayammum itu apa? Ya, ada beberapa perbedaan ada bedanya dengan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan tayammum yang pertama adalah kullu ma yanqudul wudu'a id huwa badlun an. Semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum. Apapun itu yang membatalkan wudu, itu membatalkan tayammum. Buang angin, kemudian kencing, buang air besar, bersentuhan lawan jenis, kemudian muntah yang banyak, atau sebagian ulama mengatakan hijamah termasuk membatalkan wudu. Dan semua yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayammum secara langsung batal tayammumnya, karena tayammum adalah pengganti dari wudu. Namanya pengganti adalah ikut apa yang diganti. Kalau yang diganti hal-hal yang membatalkannya 1, 2, 3 dan seterusnya, yang penggantinya adalah juga sama yang membatalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi semua yang membatalkan wudu yang sudah kita jelaskan kemarin itu juga membatalkan tayammum. Itu pertama. Kemudian yang membatalkan tayammum yang berikutnya adalah wujudul ma'. Ya, wujudul ma'i wujudul ma' qabla ayyudkhul fi sholati aw athna'iha. Tayammum itu menjadi batal ketika air ada air, maka tayammumnya otomatis batal walaupun dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudu. Contoh, dia ingin sholat duhur contohnya ya, ingin sholat duhur atau sholat maghrib lah, ingin sholat maghrib. Ketika ingin sholat maghrib dia sudah tayammum, selesai tayammum. Ketika dia menunggu iqamah tiba-tiba hujan turun lebat, walaupun dia tidak buang angin, walaupun dia tidak kencing, walaupun dia tidak bersentuhan badan dengan perempuan, ketika turun hujan dan banyak dan cukup untuk dibuat tayammum maka batal langsung tayammumnya otomatis. Wajib dia berwudu dengan menggunakan air. Wujudul ma qabla ayyudkhul fi shalah aw athna'iha, sebelum salat ataupun ketika salat. Ya. Walaupun ketika salat, ketika lagi salat nih Allahu Akbar kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hujan. Dia salat dalam keadaan tayammum. Maka sebagian para ulama mengatakan, dan insya Allah ini yang rajih, dia harus keluar dari sholatnya untuk berwudu. Ada yang sebagian yang lain mengatakan terus melanjutkan sholatnya. Jadi ketika ada air dan dia sholat dengan tayammum, maka tayammumnya menjadi batal. Amma idza faragha minas salati faqad shahhat salatuhu wa la i'adata alaihi in wajadal ma'. Tapi kalau seandainya dia sholat maghrib dengan tayammum, contoh, dia sholat maghrib dengan tayammum. Setelah sholat maghrib, setelah salam nih, selesai sholat maghrib, zikir, tiba-tiba turun hujan. Apakah sholatnya sah? Sholat maghribnya sah, tetap sah dan tidak usah diulangi. Karena dia sholat maghrib yaitu dengan apa? Dengan bersuci yang disyariatkan yaitu tayammum. Tidak usah diulangi. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad
Rasulullah SAW bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kamu solat, artinya satu solat, janganlah kamu solat, yaitu satu jenis solat 2 kali dalam sehari. Contoh, kamu solat duhur 2 kali tanpa ada udzur syar'i, mengulangi solat duhur 2 kali atau lebih, maka itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi berbeda dengan hal yang lain. Ada ketentuan yang lain yang mana para ulama itu membolehkan dia sholat wajib lebih dari sekali. Contoh, dia sholat wajib di rumah sendirian, contohnya orang laki ya, yang mana orang laki adalah hukumnya wajib dia pergi untuk masjid. Dia sholat fardu di rumah sendirian, kemudian setelah dia keluar dia mendapatkan ada jamaah di masjid, artinya sholat maghrib di masjid berjamaah. Maka ketika itu dia sunnah bagi dia untuk mengikuti sholat jamaah tadi. Artinya dia kan apa? Artinya dia adalah sholatnya 2 kali. Maka itu boleh hukumnya, dan hukumnya adalah dianjurkan. Maka yang pertama adalah dihukumi sebagai sholat yang nafilah, yang sunnah. Dan itu hukumnya tidak mengapa mengulangi jenis sholat 2 kali dalam satu waktu. Nah, kemudian yang membatalkan tayamum juga yang ketiga adalah uzurnya sudah tidak ada. Contoh tadi sakit yang mana dia tidak boleh menggunakan air, maka dia tetap tayamum sampai sakitnya sembuh. Nah, ketika sakitnya sembuh, maka dia wajib berwudu seperti wudu yang sempurna, yaitu menggunakan air. Tentu masalah ini adalah kita merujuk kepada medis, ya, kepada dokter. Tanya kepada dokter, boleh nggak menggunakan air? Kalau seandainya kata dokter boleh, ya tafadhal, dan itu wajib hukumnya. Kalau masih belum boleh, ya tidak mengapa, karena ini adalah termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahli adar, bagi orang yang memiliki udzur. Maka ketika itu adalah dia tetap bertayamum. Tapi kalau seandainya udzurnya sudah tidak ada, atau dia sudah sembuh dari penyakitnya, maka dia wajib berwudu. Tidak berlaku bagi dia tayamum. Nah, kemudian apa saja yang mubah atau yang boleh dikerjakan bagi orang yang tayamum? Yubahu litayammumi kullama kana mamnu'an qablahu min salatin aw tawafin aw masil mushaf aw qira'ati Qur'anin aw mukthin fil masjid. Yang boleh dikerjakan bagi orang yang bertayamum adalah seluruh hal yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang tidak berbuat wudu atau tidak berwudu, seperti sholat. Maka ketika tayamum dia nggak mengapa dia sholat sunnah atau sholat apa, tidak mengapa. Tawaf juga dia tidak mengapa bertawaf dengan tayamum. Atau masul mushaf, menyentuh Al-Quran, tidak mengapa juga dia menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tayamum, tentu dengan syarat-syarat yang tadi. Kemudian au qira'atu Qur'anin, membaca Al-Quran, au muqsin fil masjid, atau berdiam diri di masjid, yaitu bagi orang yang junub. Seandainya tidak ada air, dia dalam keadaan junub, kemudian dia tidak bisa mandi dengan menggunakan air, maka cukup bagi dia untuk tayamum. Ada pertanyaan tentang masalah tayamum itu. Pertanyaannya adalah, hal yusalli bitayammumil wahidi iddata salawatin idza lam yuntaqid tayammumuh? Apakah satu tayamum itu bisa menggabungkan antara beberapa sholat? Contoh, dia tayamum sebelum sholat maghrib, kemudian tayamumnya tidak batal sampai isya. Boleh nggak dia menggabungkan atau sholat maghrib dan sholat isya? Maka jawabannya adalah masalah ini adalah khilaf, dan khilaf adalah masuk ke bawah istihad para ulama. Kalau seandainya idza lam yujad nassun sharihun fil mas'alati yuthbitu ahada janibaihi wa yubtilu ats-tsani wal ihtiyatu yaqdi bitayammum li kulli salatin.
Banyak pertama ilah para ulama, ada yang mengatakan boleh, ya, boleh dia bertayamum satu kali dan menggabungkan beberapa sholat. Ada yang mengatakan tidak. Maka sikap kita adalah ihtiyat, kita sendiri yang harus berhati-hati. Maka dengan kehati-hatian kita sebagai orang muslim adalah kita bertayamum satu kali sholat, atau satu kali tayamum satu kali sholat. Artinya apa? Setiap sholat adalah tayamum, setiap sholat adalah tayamum. Seperti itu. Walaupun itu adalah khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan satu kali tayamum adalah satu kali sholat. Dan itu adalah masalah khilaf para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah yang bisa Anda sampaikan di bab tentang tayamum. Dan hukum tayamum adalah hal yang perlu dipelajari, perlu diketahui bagi setiap kita orang muslim. Karena pentingnya tayamum itu ketika kita contoh ada di kendaraan umum, yang mana di sana tidak bisa berhenti, kendaraan umum itu tidak menyediakan air, atau ada air tapi najis atau sebagainya, maka gimana? Apakah kita tidak sholat begitu saja? Tidak. Agama Islam telah mensyariatkan namanya tayamum, ya. Atau dimanapun kita berada, di tempat yang mungkin paceklik yang berkepanjangan, tidak ada air tapi cukup untuk konsumsi, untuk minum atau untuk masak, tidak cukup untuk berbuat taharah, bersuci, untuk wudhu atau mandi, maka disyariatkan, diwajibkan bagi dia untuk bertayamum. Jangan dipaksakan diri untuk apa? Jangan dipaksakan diri untuk mandi atau untuk wudhu dengan menggunakan air, tetapi apa? Tetapi terdapat mudarat yang lebih besar di belakang itu. Dia tidak bisa minum, tidak bisa masak dan sebagainya. Dan agama Islam telah memberikan sebuah solusi agar kita menjadi hamba yang selalu memperhatikan adalah kebaikan. Ya, darul mafasid aula min jalbil masalih, yaitu kita menghindari sebuah kerusakan itu lebih kita kedepankan daripada kita mendapatkan sebuah maslahat. Itu adalah pentingnya kita belajar tayamum. Karena tayamum bukanlah pelajaran atau bukanlah sebuah syariat yang diadopsi dari agama lain, tidak. Tayamum adalah termasuk syiar Islam, ajaran Islam, yang mana Islam selalu menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya adalah hal-hal yang mudah, yang tidak menyulitkan hambanya, yang tidak membahayakan hambanya. Kalau dia sakit atau dia tidak memiliki air, atau ada air tapi cukup untuk menggunakan minum, makan dan sebagainya, untuk masak, maka jangan dipaksakan diri untuk apa? Untuk berwudu menggunakan air. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa minum, akhirnya menjadi sakit, akhirnya menjadi kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar. Kemudian apabila ada saran atau kritik boleh disampaikan di nomor yang tertera di YouTube kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.